Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Pada pagi hari ini di waktu duha kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah kaki kita berbuah pahala yang akan menjadi bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang mana kita sangat butuh amal saleh. Dan semoga langkah kaki kita menuju rumah-rumah Allah bisa membantu kita untuk menjawab semua pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas salah satu tema yang sangat penting ya, karena kita sekarang hidup di dunia. Ya, insyaallah tema kita yang akan kita angkat adalah kaedah kehidupan. Ya, kaedah kehidupan. Ya, walaupun tema ini mungkin sudah sering kita dengar tentang kehidupan begini begitu ya, tapi tidak ada salahnya kita mengamalkan firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan nasihat, saling memberikan peringatan, karena itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena hati manusia bolak-balik. Hati manusia itu berbolak-balik. Perlu kita terus mendapatkan nasihat. Hari ini bisa jadi kita lurus, besok belum tentu. Lusa lurus lagi, besoknya lagi belum tentu lagi. Makanya terus kita perlu ya memberikan waktu untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ada 3 poin yang akan kita sampaikan. Tidak akan keluar dari 3 poin ini, insyaallah tidak akan keluar. Ya, jadi kita akan membahas hanya 3 poin saja. Ya, jadi kalau saya kajian itu saya usahakan tuh pokoknya kalau nggak 3, 4, nggak banyak-banyak. Kenapa? Kalau banyak-banyak apa? Kita punya penyakit apa? Lupa. Jangankan nanti sampai rumah, bangkit kajian sudah lupa kalau banyak-banyak. Ya, makanya kita usahakan kalau kajian tematik itu dikit-dikit aja. Yang paling penting itu nyantol, ya apa ke nyantol? Bahasa apa yang paling lengket ya, lengket ya, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, insyaallah 3 pembahasan akan kita sampaikan. Yang pertama tentang hakikat kehidupan. Kemudian yang kedua tentang kaedah kehidupan. Nah, ini inti kajian kita yang kita ambilkan dari Al-Quranul Karim. Walaupun tidak semua kaedah kehidupan, karena kalau kita ambilkan semua ya nggak cukup waktunya. Kemudian yang keempat, sikap seorang yang beriman. Kita kan harus berbeda ya dengan orang kafir dalam menyikapi dunia. Nah, itu 3 poin. Yang pertama apa? Hakikat kehidupan. Yang kedua, kaedah kehidupan. Kemudian yang terakhir apa? Sikap seorang yang beriman dalam menyikapi dunia. Apakah kemudian nanti kita acuh, oh, udahlah saya nggak mau dunia, saya nggak suka dunia, masa seperti itu? Ya, nah, makanya kita akan bahas sikap yang benar bagaimana. Baik, pembahasan yang pertama tentang hakikat kehidupan dunia. Subhanallah ya, sebenarnya tentang masalah ini itu sudah Allah sebutkan secara lengkap di dalam Al-Quran. Tentang panduan hidup seorang yang beriman.
panduan hidup ideal bagi seorang muslim. Ada semua di dalam Al-Quran. Cuma yang menjadi masalah, kita nggak baca Quran. Itu menjadi masalah. Kalaupun baca Quran, nggak paham. Kalaupun sudah paham, nggak mengamalkan. Nah, itu penyakit kita. Makanya kita saling menasihati diri kita. Kalau kita beli barang elektronik, AC misalnya, atau TV, laptop, itu pasti ada apa? Ada apanya? Buku panduan. Cuma saya mau bertanya, dibaca atau tidak? Saya yakin 99,9% nggak dibaca. Paling dibaca judulnya dok. Ya atau tidak? Habis itu dibuang atau mungkin disimpan. Nggak heran ketika barang-barang kita apa? Akhirnya cepat rusak. Baru sebulan dipakai rusak. Karena kadang kita ini mentang-mentang kita ini sudah tahu, wah sudah pengalaman, nggak usah baca. Akhirnya kita memakai barang-barang tersebut sembarangan. Itu urusan dunia. Paling mentok rusak. Mudah, tinggal beli lagi. Urusan dunia. Tapi kalau urusan kehidupan akhirat, tidak bisa. Mati, hidup lagi, nggak bisa. Kalau kita rusak, neraka selama-lamanya. Hati-hati. Kalau kita tidak tahu panduan hidup, berbahaya. Oleh karenanya, subhanallah, mari saya mengajak diri saya sendiri. Ayo kita harus dekat dengan Al-Quran. Kalau kita pingin hidup kita barokah, ya Al-Quran kuncinya. Ya, jangan sampai dalam satu hari aib kita nggak baca Quran. Aib seorang muslim dalam satu hari nggak baca Quran, aib. Makanya hidup kita kok kayak gini-gini aja, nggak ada perubahan karena kita jauh dari Al-Quran. Ya, ayo saya ngajak, Ustadz harus berapa juz baca sehari? Kalau saya patokannya nggak usah juz. Ya, minimal 1 surat Al-Baqarah. Ya, nggak usah 1 juz, 1 surat aja. Ya, karena kalau 1 juz berat terus. Ya, 10 lembar. Ya, subhanallah. Intinya biasakan dulu. Ya, apa yang mudah bagi kita 1 lembar dulu. Yang paling penting itu istiqomah dulu. Ya, tumbuhkan kecintaan dulu kepada Al-Quran. Nanti kalau betul-betul kita sudah cinta, nggak mau berhenti gitu Pak, baca Quran. Ya, karena itu kan obat hati Al-Quran itu. Ya, qiraatul Quran bit tadabbur itu tomboy hati kalau kata orang Jawa. Ya, obat hati. Nah, Allah sudah jelaskan tentang hakikat kehidupan di dunia jauh-jauh hari di dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, juz keberapa itu? Juz keberapa? 27. Ya, kalau Ustadz Umul ya sudah hafal Quran. Saya tanya, bapak-bapak juz berapa? 28 lagi. Nggak boleh ngawur ya. Juz 27. Al-Hadid juz 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-20. Allah mengatakan tentang hakikat dunia. Bahwasanya ini loh isinya dunia, kata Allah. Apa kata Allah? I'lamu, ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah. Ini kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya. Bahwasanya hakikat kehidupan dunia laibun, main-main. Makanya di dunia itu main-main aja isinya. Walahun, kelalaian, itu dunia itu. Wazinatun, hias-hiasan, ya, memperindah. Watafakhurum bainakum, bangga-bangga. Saya punya istri banyak, saya punya anak banyak, saya punya mobil banyak, saya punya rumah banyak, bangga-banggaan.
Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Itu isinya dunia itu seperti itu. Nah, kemudian Allah berikan gambaran bahwasanya kehidupan kita di dunia itu sangat singkat. Seperti apa? Kamatsali ghaisin, seperti hujan. A'jabal kufara nabatuhu, yang mana hujan tersebut bisa menyuburkan tanaman, menyuburkan tanah, kemudian tanaman itu jadi tumbuh. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, setelah panen habis itu menguning, kemudian apa? Tsumma yakunu khutama, habis itu mati. Jadi siklus kita hidup di dunia hanya seperti itu. Hujan, gembur tanamannya, tanahnya, habis itu muncul, habis itu panen, kita panen, habis itu mati. Habis panen, menguning, mati. Hujan lagi, tanam lagi, panen, mati. Sama seperti manusia. Ibu kita hamil, melahirkan, lahirlah kita. Kecil, tumbuh dewasa, menikah, kita punya anak, tua, habis itu mati. Seperti itu kehidupan kita di dunia. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan dengan secara singkat bahwasanya kehidupan kita seperti nyebrang jalan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang asing atau orang yang nyebrang jalan. Jalan di depan, jalan raya tuh. Jadi kehidupan kita itu hanya di jalan raya. Kalau kita sudah sampai seberang, mati sudah selesai. Saking singkatnya kehidupan kita di dunia. Makanya yang kita perlukan nanti, ya itu poin kedua akan kita bahas. Apa yang kita perlukan? Kaidah-kaidah kehidupan itulah untuk menghadapi kehidupan yang singkat ini. Jadi itu saja hakikat dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan yang lain di dalam surat Ali Imran bahwasanya manusia dijadikan suka, dijadikan cinta kepada sesuatu. Apa saja? Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat. Jadi ini isinya dunia. Manusia suka, cinta kepada siapa? Minan nisa, laki-laki sukanya sama perempuan. Ini fitrah nih Pak. Perempuan sukanya sama laki-laki. Kalau homo itu enggak fitrah, rusak itu fitrahnya. Makanya dosanya besar. LGBT. Aduh kalau sekarang lagi marak itu, naudzubillah. Kita harus jaga anak-anak kita. Kemudian wal banin, anak-anak. Allah jadikan kita fitrah kita ini suka anak-anak. Ya, kita kalau lihat anak kecil gemes, masya Allah ya, suka kita. Ya. Lalu kemudian wal qanatiril muqantarah. Kita suka dengan apa? Harta. Dengan barang-barang mewah. Apa diantaranya? Minadz zahabi, emas. Suka atau tidak kita emas? Kalau kita misalnya nemu emas, nemu, bukan punya siapa-siapa lah. Misalnya kita lagi gali-gali, nemu, kita ambil atau enggak? 1 kilo misalnya. Ya rugi nggak diambil gitu loh. Ya, emas. Ya, mahal emas. Kemudian minad dahabi wal fiddah, perak. Lalu kemudian wal khailil musawwamah. Ya, kendaraan. Ya. Kita punya, ya kalau sekarang mungkin kendaraan yang mewah ya bukan kuda lagi. Ya, udah ganti zamannya. Kalau dulu kendaraan yang mewah itu kuda karena larinya kenceng. Kalau onta itu istimewanya bisa bawa barang banyak, tapi nggak bisa kenceng. Tapi kalau untuk safar, onta cocok karena dia bisa muat bagasinya banyak.
Ya, ibaratkan kalau kita sekarang mobil, apa yang bagasinya banyak? Truk. Truk ya. Ataupun kalau mobil keluarga apa biasanya? Apa yang luas bagasinya tuh? Ya, pokoknya itulah ya mobil itu. Saya tidak terlalu tahu mobil. Ya, soalnya mobil saya kecil, sedan. Lalu kemudian wal an'am, dijadikan kita manusia suka kepada binatang ternak. Kadang kita suka melihara kambing, sapi, kan senang tuh. Ya. Lalu kemudian wal harth, berkebun. Kita suka tuh berkebun. Ya. Mungkin di sini kita nggak terbayang berkebun, tapi kalau kita ke Sumatera sana isinya kan kebun terus, kebun tok. Orang tuh berkebun aja, kadang sampai lupa nggak sholat. Sama kayak di sini mungkin sebagian petani, sibuk ke sawah, nggak sholat. Ya. Kemudian kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan-kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan apa yang berada di sisi Allah itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Kahfi yang sering kita baca, ya, yang harus kita hafal nih, tiap pekan kita baca, ya, Allah mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Ya, memang Allah jadikan di muka bumi ini memang perhiasan banyak, hias-hiasan, hal-hal yang indah, menyejukkan mata. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Kita tertipu dengan hanya hiasan-hiasan dunia atau malah kita tidak tertipu. Ujian. Jadi ujian itu bukan semata-mata musibah, kecelakaan, di PHK, kemiskinan, bukan itu semata-mata. Sekarang kita dikasih nikmat, dikasih sehat, dikasih harta yang melimpah, itu juga ujian. Bisa nggak kita syukuri? Bisakah kita gunakan untuk taat kepada Allah atau malah kita tertipu? Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Munafikun, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. "La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Jangan sampai. Ini Allah ingatkan nih. Kalau kita sekarang diberi kelapangan, berikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikasih anak-anak, jangan sampai itu melalaikan kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Ya. Kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, berupa anak-anak. Jangan sampai itu menyibukkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena ketika kita lalai dari mengingat Allah, ketahuilah bahwasanya kita adalah orang-orang yang merugi, pasti rugi. Pasti rugi. Oleh karenanya di dalam kaidah-kaidah kehidupan kita akan sebutkan. Ya, alhamdulillah pembahasan poin pertama sudah selesai. Ya. Apa hakikat dunia tadi? Permainan. Dunia main-main aja. Kemudian kedua apa? Kelalaian. Ya, lalai. Kemudian apa lagi? Hiasan. Hiasan aja. Apa? Pernak-pernik gitu ya. Apalagi? Bangga-bangga. Itu dunia tuh. Apalagi? Banyak-banyakan. Ya. Itu duniawi semua. Kemudian kita dijadikan cinta kepada apa? Wanita. Apalagi? Anak-anak. Fitrah itu semua. Harta. Ya. Emas, perak, kendaraan, kebun, ternak. Semuanya itu dunia. Makanya di poin yang kedua kita akan bahas tentang kaidah-kaidah kehidupan. Minimal kita singkatkan kaidah kehidupan dari Al-Quran. Ya masih banyak sebenarnya, puluhan ataupun bahkan ratusan. Kita ambil 3 saja, biar diingat, biar tidak lupa. Kaidah yang pertama, hukum
asal atau sifat dasar manusia cinta dunia. Sifat dasar manusia dari sananya begitu, cinta dunia. Siapa yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju nggak? Setuju semua ya? Sepakat? Ya harus sepakat. Nggak boleh nggak sepakat. Bahaya kalau nggak sepakat, gitu ya. Ya, harus ngaku kita ini cinta dunia. Harus. Jangan sampai, kalau anak nggak suka anak. Fulus, nggak suka. Subhanallah. Ada nggak orang kayak gitu? Ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Pura-pura atau memang dia stres. Ya, nggak normal gitu loh. Sedangkan sifat dasar manusia semuanya cinta dunia, suka harta. Bukan kata saya, kata Allah di dalam Al-Quran. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran tentang kaidah ini, tentang sifat dasar ini? Ya. Sebenarnya sudah disebutkan di surat Ali Imran tadi itu. Ya, tapi ada yang lebih spesifik. Apa kata Allah di dalam surat Al-Fajr? Wa tuhibbunal mala hubban jammah. Manusia itu cinta harta, cinta terhadap dunia, khususnya harta, karena harta bagian dari dunia, dengan kecintaan yang dahsyat. Hubban jammah. Bukan hanya hubban, tapi jammah. Dahsyat sekali. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Bukan hanya cintanya, bukan hanya biasa. Manusia itu cinta harta dengan kecintaan yang luar biasa. Makanya banyak, coba antum lihat di internet ya, berita orang rela bunuh-bunuhan karena apa? Rebutan harta. Pernah jumpai kasus ini? Pernah atau tidak? Insya Allah nggak di Kerawang, mungkin di Konoha sana, di daerah-daerah jauh-jauh sana. Insya Allah di Kerawang aman. Nggak cinta dunia kayaknya. Sampai seperti itu, menunjukkan sifat dasar manusia itu cinta dunia. Jangankan jauh-jauh, udah nggak usah jauh-jauh lah. Kita introspeksi diri kita lah. Ya, perselisihan ya, yang terjadi antara mungkin ikhwan atau mungkin ustadz-ustadz kita, kadang bukan karena beda pendapat, bukan karena beda pendapatan. Nah itu akhirnya apa? Menjadi masalah, karena itu cinta dunia. Bahaya. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan peringatan jauh-jauh hari. Imam Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Oh, ini kitab saya suka banget, kitab ini luar biasa. Beliau mengatakan muhibbud dunya. Orang yang orientasi kehidupan dunia, cinta betul dengan hartanya, la yanfakku min thalas. Tidak akan lepas dari 3. Ya. Hammun lazim, sedih terus. Jadi kalau kita betul-betul orientasi hidup kita ini dunia, kita akan sedih terus, kepikiran terus, ya, gak begini, mikir terus, karena bukan orientasinya akhirat. Ya, kalau kita orientasi kehidupan akhirat, ya sudahlah, ya, menganggap dunia ini ya biasa aja. Hammun lazim. Kemudian beliau mengatakan wa ta'abun daim. Lelah, letih, capek kita ini. Dikejar-kejar. Ya, mengejar-ngejar dunia ini. Capek kita. Ya, lalu kemudian yang ketiga wa hasratun la tangqadi. Kerugian yang terus-menerus. Rugi kita. Kalau orientasi kehidupan kita adalah dunia. Itu kaidah yang pertama. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat ada cobaannya, setiap umat ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnahnya umatku adalah fitnah harta. Jangankan kita Pak, kita ini jauh dari nubuwah, jauh banget. Sekelas sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Allah ceritakan
ketergelinciran mereka. Ya, tapi bedanya sahabat sudah diampuni. Cuma diceritakan oleh Allah untuk ibro bagi kita. Agar kita ini tidak tertipu dengan diri kita. Jangan merasa saya sudah pasti tidak cinta dunia, saya sudah pasti selamat dari fitnah harta. Tidak ada yang menjamin. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya, tentang sebab kekalahan umat Islam di perang Uhud. Ya, walaupun hasil akhirnya sebenarnya tidak kalah. Ya, dikatakan oleh ulama ahli sejarah itu hasilnya imbang. Tapi ya ada sisi kekalahannya. Ya, walaupun tidak mutlak kalah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa asaitum, kalian telah bermaksiat. Lihat, Allah katakan ini maksiat. Wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian telah bermaksiat setelah kalian melihat apa yang kalian cintai. Kira-kira mereka melihat apa? Melihat apa mereka? Ghanimah, harta rampasan perang, harta berjejeran di bawah bukit Uhud, di bawah bukit Rumat, banyak. Tatkala itu umat Islam di atas angin bisa menggedrok, ya, mendobrak pertahanan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya, dengan serangan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dipukul mundur orang-orang kafir sehingga mereka di awal-awal perang kalah. Umat Islam di atas angin seolah-olah sudah menang, sehingga orang-orang yang di atas di awal perang dipeseni oleh Rasulullah, jangan sampai turun, jangan sampai. Sudah dipeseni sama Rasulullah, jangan sampai turun kecuali ada perintah. Tetap di sini kalah ataupun menang. Itu pesan Rasulullah. Waktu itu dipimpin oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Akhirnya qadarullah, dengan izin Allah, ya sudah, dengan takdir Allah, ya mereka tidak tergoda. Abdullah bin Zubair sudah betul-betul menahan mereka, jangan turun, ikuti instruksi Nabi. Udah ngapain, kita sudah menang, udah turun aja. Akhirnya hampir 40 sekian, waktu itu 50 mereka di atas, pasukan pemanah. Hampir 40 sekian, sisa 7 atau 10 orang lah kira-kira. Ya, nggak sampai belasan, nggak sampai. Akhirnya mereka turun semua. Khalid bin Walid melihat, Khalid bin Walid cerdas. Ya, waktu itu masih kafir dia. Khalid bin Walid, melihat, ini peluang nih. Orang di atas sudah sedikit, kita putar. Disikat habis sama Khalid bin Walid, ya, sekitar 7 orang itu dibabat, meninggal dunia semuanya. Mereka mati syahid. Akhirnya umat Islam diserang dari belakang, kelimpungan Pak, kemana-mana lari akhirnya. Nah, itu perang Uhud. Apa sebabnya? Wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Itu sekelas sahabat Pak. Walaupun di akhir ayat Allah mengatakan walaqad afallahu ankum. Allah sudah ampuni kalian. Menjadi masalah apa? Kita belum ada jaminan ampunan, belum ada jaminan apa? Kita bisa selamat dari fitnah harta. Ya, nah ada yang menjamin. Sekarang ada orang yang korupsi, ya mungkin dari kalangan pejabat ini dan itu, ya. Kemudian kita mencela mereka. Kenapa kok kita nggak bisa korupsi? Kenapa? Kenapa kok antum nggak korupsi? Belum ada kesempatan. Ya atau tidak? Belum ada kesempatan. Ya. Bisa jadi kalau antum ada kesempatan, belum tentu selamat. Belum tentu. Ya, coba Pak, bayangkan ya. Antum dikasih amanah megang uang 1 triliun Pak. Kadang kita 1 miliar saja belum pernah lihat Pak. Belum pernah. Ini 1 triliun, gimana ceritanya? Itu kan kalau kita ambil 300 juta saja, ketahuan nggak? Saking banyaknya itu, nggak ketahuan. Luar biasa tuh. Makanya kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan yang seperti itu, kita berdoa, ya Allah selamatkan ya Allah. Karena kita ketika diuji di hal yang sama,
belum tentu kita bisa selamat. Ya, jangan pernah merasa aman dari fitnah dunia, fitnah harta. Ini luar biasa, dahsyat sekali. Orang kalau sudah kena fitnah harta ini buta, Pak, buta, menghalalkan segala cara, menghalalkan segala cara. Tidak peduli halal haram, tidak peduli. Diterobos, yang paling penting tujuannya tercapai. Orang yang beriman tidak begitu. Orang yang beriman tidak begitu. Makanya ini kaidah yang harus kita pegang. Sifat dasar manusia cinta harta, tapi jangan sampai kita larut. Makanya nanti sikap bagaimana yang harus kita ambil di pembahasan yang ketiga. Ya, itu kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama? Sifat dasar manusia cinta dunia. Sepakat atau tidak? Ya harus sepakat lah. Kok kayak anak enggak tat? jangan bilang anak enggak. Ya. Karena semuanya begitu, gitu loh. Ayo sekarang kalau antum kajian di Masjid Alia, pulang kajian dikasih uang 2 juta, datang nggak antum? Datang nggak? Kalau bisa bawa 1 rompi, 1 kompi, saya bawa semua. Ya subhanallah, dunia, ya kan? Cuma kan kita bukan iming-imingnya dunia, kita pengennya pahala. Cuma kebanyakan manusia memang kalau dikasih iming-iming pahala, agak mikir-mikir. Tapi kalau dikasih iming-iming nominal, itu nggak pakai mikir. Saya kasih contoh. Misalnya. Ini misal saja. Kalau sholat di Masjid Aliyah di sini, sholat jamaah, itu per sholat dikasih uang 50.000. Per sholat. Berarti sehari berapa? 250. Cepat kalau masalah uangnya. 250. 1 bulan berapa? 7.500.000. UMR Karawang berapa? 5 juta. Resign, Pak. Sholat jamaah aja. Daripada kerja capek-capek, mending sholat jamaah. Ya itu tidak? 7 juta sudah jelas. 7,5 juta. 7,5 juta. Mau dicoba takmir? Saya yakin Masjid Aliyah menjadi masjid yang paling ramai satu Kerawang, bahkan se-Indonesia. Oh ya, itu langsung ke sana-sana tuh. Bahkan orang bikin tenda di sini. Ya, subhanallah. Itu kalau nominal, Pak. Kan manusia itu masih punya sifat materialistik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala janjikan orang yang sholat jamaah berapa pahalanya? 27. Kira-kira yang datang banyak nggak? Ayo, datang banyak nggak? Kita nggak tanya di Masjid Aliyah ya. Kita coba lihat di masjid-masjid kampung. Kadang dia single parent, Pak. Single parent. Semuanya diborong, pemborong. Sejati dia. Dia yang buka pintu. Dia yang nyapu. Ya, dia yang adzan. Dia yang qomat. Nggak ada yang datang, imam lagi. Mau nggak mau? Ya. Sekaligus makmum. Nanti takut ada yang amin di belakang gimana? Ya, makmum. Habis itu selesai. Nutup lagi masjid. Paling mentok di kampung-kampung itu, Pak, biasanya kesebelasan, Pak. Kesebelasan. 2 orang. Subhanallah. Kemarin saya pulang kampung di tempat istri itu, wallahi tidak ada yang sholat sama sekali. Gak ada. Gak ada. Satu pun. Subhanallah. Ini gimana ini? Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah menunjukkan, ini bukti nyata gitu loh. Kalau kita ini masih suka dengan yang nominal, tapi kalau dijanjikan pahala, ya kita masih mikir gitu loh. Ya, itu tadi contohnya, itu real ya, contoh real ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Yaitu manusia itu hukum asalnya diciptakan dalam kondisi susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan selalu susah di level masing-masing.
Jadi jangan pernah merasa nanti kalau saya jadi ini nggak susah. Nanti kalau saya jadi ini saya nggak susah. Enggak mungkin. Selagi kita hidup di dunia, pasti kita akan merasakan kesusahan dengan level masing-masing. Karena kita diciptakan memang dari situ, dari kesusahan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, kata Allah, dalam kondisi susah. Makanya sekarang kita misalnya karyawan, kita sekarang ini karyawan, kita akan bercita-cita, saya jadi bos aja lah, nanti nggak susah. Saya mau jadi bos, kalau jadi bos saya nggak susah. Kata siapa? Setelah kita resign, kita jadi bos, ternyata pusing juga. Mikirin nih gaji karyawan gimana, ini stoknya nggak ada, uangnya nggak masuk, aduh mikir. Ya, nanti udah jadi bos, saya pengen ini, jadi ini. Saya kalau jadi karyawan, jadi bos swasta, aduh saya pengen pegawai negeri. Biar pakai seragam, duduk di bawah AC, biar hidupnya nggak susah. Kata siapa nggak susah? Coba tanya. Susah juga Pak, bikin laporan, harus masuk sampai jam sekian, jam sekian. Tetap ada kesusahan di level masing-masing. Sudah, apa yang kemudian sikap seorang yang beriman? Syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita di atas, tingkatkan rasa syukur kita. Ketika kita di bawah, tingkatkan rasa sabar kita. Itu kaidah. Ya. Jangan pernah menoleh kanan dan kiri. Kalau saya seandainya jadi fulan, kalau seandainya saya jadi fulan. Kita tidak bisa seperti itu. Belum tentu. Enak ya kalau jadi fulan ya. Belum tentu Pak. Kalau kita jadi fulan, kita bisa kuat menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Ya. Karena setiap orang ada ujiannya masing-masing. Dengan level keimanan yang berbeda. Mungkin kita terinspirasi, oke. Tapi kemudian membuat kita nggak bersyukur kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya itu jangan. Ya, oke kita terinspirasi, kita mungkin bercita-cita pengen seperti itu, tidak ada masalah. Tapi tetap bersyukur dengan keadaan kita, kondisi kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, melalui lisan Rasulullah SAW memberikan nasihat tentang urusan dunia. Unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah siapa yang ada di bawah kamu. Lihatlah ke bawah, urusan dunia lihatnya ke bawah. Sekarang kita punya mobil, alhamdulillah, walaupun biasa aja. Kita lihat ke bawah, masih banyak nggak punya mobil, punya motor. Kita punya motor, lihat ke bawah. Banyak juga yang belum punya motor, punya sepeda ontel dia. Kita sudah punya sepeda ontel, lihat ke bawah. Oh, banyak orang yang jalan kaki karena nggak punya sepeda. Kita bisa jalan, nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya mobil, lihat ke bawah. Alhamdulillah bisa jalan, masih banyak yang lumpuh. Masih banyak orang yang tidak bisa berjalan, berbaring, sakit, subhanallah. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan inilah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, resep bahagia. Wa idza u'tiya syakar, jika dikasih syukur. Wa idza betuliya sabar, diuji sabar. Makanya di kaidah yang ketiga, tidak ada nikmat abadi, tidak ada kesusahan abadi. Ingat. Itu di dunia tuh. Ya, nanti kalau kita pengen seneng terus, bukan di sini tempatnya, bukan, nanti di surga. Kalau selagi kita di dunia, tidak ada yang namanya nikmat abadi, nggak ada, mustahil. Dan tidak ada yang namanya susah abadi. Yang namanya hidup, ada susah, ada senang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah ada kesulitan, kesusahan, pasti akan datang yang namanya
kemudian pasti. Cuma kadang kita kurang yakin dan kita kurang sabar. Pengennya cepet-cepet. Ya atau tidak? Nah itu dia. Padahal dalam kehidupan kita pasti kita sudah mengalami. Kita betul-betul mentok di titik yang paling bawah. Tapi alhamdulillah bangkit lagi. Ya atau tidak? Cuma kita harus sabar. Prosesnya kita jalani dengan sepenuh hati. Ya, itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Tidak ada apa tadi? Nikmat abadi, nggak ada. Pokoknya saya kalau hidup itu kan, makanya hidup ideal, ya hidup ideal di dunia mau seideal apa? Apa dulu makna ideal? Apakah nggak pernah susah? Ya nggak mungkin. Jangankan kita Pak, selevel Nabi saja susah nggak? Susah Pak, susah. Nabi itu dapurnya pernah ndak ngepul Pak, dapurnya itu beberapa bulan. Nggak ada yang dimasak. Nabi Muhammad SAW dijamin surga loh, dijamin surga. Allah uji dengan kekurangan. Ya, pernah nggak Allah uji rumah tangga Nabi? Pernah atau tidak? Pernah. Jadi jangan berpikir, Ustadz, ya kita ini ideal itu tanpa ujian. Bukan. Hidup ideal itu ketika kita dikasih nikmat syukur, itu ideal. Dikasih ujian sabar, itu baru ideal. Bukan nggak dikasih ujian sama sekali, tidak. Misalnya, ideal itu bukan berarti rumah tangga kita itu nggak pernah ada masalah, nggak mungkin, pasti masalah, pasti ada. Jangankan kita rumah tangga Nabi itu ada masalah Pak, tapi kan diselesaikan dengan elegan, diselesaikan dengan baik-baik, dengan keimanan kepada Allah, dengan rasa sabar, gitu diselesaikan. Nabi pernah menghajar istrinya 1 bulan, nggak kumpul sama istrinya 1 bulan, bayangkan tuh. Di rumah tangga Nabi pernah terjadi tragedi pecah piring. Ayo di rumah kita pernah nggak? Pecah piring pernah atau tidak? Ya makanya jangan pakai piring beling, piring plastik aja, biar nggak pecah. Ya wajar ada masalah. Cuma ketika menjadi masalah, kedepankan keimanan. Jangan kedepankan emosi. Jangan kedepankan hawa nafsu. Itu bedanya orang yang sudah ngaji sama yang belum ngaji, kan begitu. Ilmu. Ya. Makanya tidak ada yang namanya nikmat abadi di dunia. Tidak ada yang namanya kesusahan abadi. Jadi itu 3 kaidah kehidupan. Ya, kaidah yang pertama apa? Sifat dasar manusia cinta dunia, cinta harta. Ya, sepakat atau tidak ini? Harus sepakat, harus. Ya. Kalau nggak sepakat bahaya. Sepakat harus. Kemudian yang kedua apa? Kita itu diciptakan hukum asalnya dalam kondisi susah dan akan susah terus di level masing-masing. Pasti. Jangan berpikir kalau sudah jadi presiden nggak susah. Coba tanya Pak Prabowo. Susah nggak beliau? Susah Pak, pusing. Kita aja rumah tangga pemimpin, anggota kita baru 1, istri baru 1, anak baru 2, 3. Itu kita pusing 7 keliling kadang. Ya Allah, apalah kira-kira ini ya Allah. Apalagi yang kita pimpin hampir 300 juta orang. Jadi jangan berpikir nanti kalau saya sudah levelnya ini pasti saya nggak susah lagi. Pasti enggak ada. Ada kesusahannya masing-masing Pak, ada. Cuma kadang kita nggak tahu saja. Karena kan kita melihatnya apa? Yang enak-enaknya. Kita lihat itu suksesnya. Prosesnya nggak pernah kita lihat. Jatuh bangunnya kita nggak pernah lihat. Ya, bangkrutnya nggak pernah kita lihat. Ya.
Itu juragan KFC itu. Kan kita baru tahu, maksudnya taunya, KFC sukses ya, cabangnya di mana-mana seluruh dunia. Coba antum lihat prosesnya. Sampai berapa kali dia itu gagal. Dan begitu juga yang lain-lain, itu urusan usaha ya, urusan dunia. Memang Allah jadikan begitu. Ya. Oleh karenanya, ingat, ketika kita di atas, syukurnya diperbanyak. Jangan sombong. Jangan sombong. Kenapa? Karena dunia ini berputar, Pak. Apa kata Allah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Hati-hati. Ketika kita di atas, jangan sombong, jangan. Tetap rendah hati. Tawadu. Ketika kita di bawah, sabar. Jangan suudzon sama Allah. Bisa jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita diuji secara terus-menerus, bisa jadi itu adalah kafaroh dosa kita. Dosa kita terlalu banyak, bisa jadi itu penghapus dosa kita. Bisa jadi Allah akan tinggikan nanti derajat kita di surga. Tinggal kita sabar aja. Kemarin ada pertanyaan, Ustaz, rasanya kok nggak adil, Ustaz? Ana udah taat, sholat, masjid, tapi kok hidupnya miskin. Ekonomi ya kurang terus. Sedangkan ada orang kafir, musyrik lagi. Kurang apa lagi? Kafir, musyrik lagi, subhanallah. Tapi kok hidupnya kok kayaknya enak-enak aja ya, subhanallah. Iya. Hidupnya kok kayak apa? Sukses. Ya, bahkan menguasai perekonomian. Maka saya jawab, kita susah, miskin sekarang. Kita mungkin nggak punya apa-apa. Berapa tahun paling lama? Paling lama berapa tahun? Sekarang kita misalnya usianya 40 tahun. Ya, udahlah kita sabar dengan kemiskinan misalnya. Paling lama berapa tahun? 30 tahun lagi. Kalau usia kita 70. Udahlah juga usah kepanjang-panjang, 60 aja. Ya, berarti 20 tahun aja kita sabar di atas kemiskinan. Kita sabar menjaga keimanan, surga, Pak. Kenikmatan abadi. Sedangkan orang kafir, mungkin sekarang dia kaya. Paling lama, berapa lama dia kaya? Paling lama itu tadi, 30 tahun, 40 tahun. Setelah itu apa? Selama-lamanya di neraka. Fi nari jahannam kholidina fiha. Kalau kita mau hitung-hitungan realistis, begitu. Kita cara berpikirnya begitu. Ya, sebentar aja kok kita diuji. Sekarang kita sakit nih, kita diuji sakit. Kemudian kita sabar, mentok-mentok sampai kapan kita sakit? Sampai mati. Ujungnya kan mati, ya atau tidak? Sampai mati, 10 tahun, 20 tahun. Tapi apa yang akan kita dapat kalau kita terus bersabar? Istiqomah di atas keimanan, tidak murtad. Surga, Pak. Kenikmatan hakiki, kenikmatan abadi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dia adalah orang yang sukses yang sesungguhnya. Oleh karenanya Sumayyah, wanita pertama yang gugur di dalam Islam, Sumayyah itu ditawari murtad, Pak. Dia orang miskin, bukan orang berada. Ditawari murtad, kalau dia murtad, dia akan mendapatkan apa? Kehidupan dunia, kenikmatan, kemewahan, dikasih dia. Tapi dia milih bersabar, Pak, disiksa dia. Karena dia paham betul, kalau saya disiksa sekarang mungkin sakit, tapi sebentar, karena habis itu saya mati. Bener, Pak, akhirnya ditusuk, mohon maaf, kemaluannya oleh Abu Jahal, meninggal dunia, mati syahid. Setelahnya apa yang akan didapat Sumayyah? Kenikmatan abadi. Bilal bin Rabah, budak. Dijanjikan kalau dia murtad, dibebaskan, Pak. Bahkan mungkin dikasih harta. Jadi orang kaya. Tapi Bilal paham, kalau saya jadi orang kaya, paling mentok berapa tahun? Paling 10 tahun, 20 tahun. Setelah itu kita mati. Setelahnya apa? Fi nari jahannam. Kita harus begitu pandangannya. Kalau kita orientasinya akhirat, pandangan kita jauh, Pak. Mungkin sekarang nggak apa-apa kita diuji kemiskinan. Paling mentok-mentok
20 tahun kita miskin, 40 tahun kita miskin, habis itu kita mati. Asalkan kita tidak miskin keimanan, miskin akidah. Itu yang paling penting. Kalau hanya sekedar miskin harta, ada batasnya, ada batasnya. Ya. Walaupun memang nggak semudah itu. Nggak semudah itu untuk sabar. Ya, ya memang berat. Siapa bilang ringan? Berat. Masa iya masuk surga maunya yang enak-enak aja? Nggak mungkin. Ya, harus ada ujiannya. Ujiannya harus ujian yang menantang gitu, bukan ujian yang biasa-biasa aja. Karena ada surga imbalannya. Baik, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu poin yang ketiga tentang sikap manusia. Sikap manusia terhadap dunia, ya, orang yang beriman terhadap dunia. Ada 3 sikap. Ya, jadi ada 3 sikap. Yang pertama, bagaimana sih orang yang beriman menyikapi kehidupan dunia? Setelah kita tahu bahwasanya dunia itu ya biasa aja. Ya. Maka sikap yang pertama, jadikan dunia sebagai perantara bukan tujuan. Nah, itu sikap pertama. Jadikan dunia wasilah laisal ghayah. Jadikan dunia hanya wasilah saja, bukan tujuan. Dunia tempat kita sekarang menanam, panennya nanti di akhirat. Makanya sekarang tanam yang banyak, nanti kita panen juga banyak. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-yaum, hari ini, sekarang kita di dunia, amalun bila hisab. Kita beramal dan amal, belum ada hitungan-hitungan, belum ada. Belum ada hisab, belum ada. Wa ghadan, nanti, suatu hari nanti, yaitu hari kiamat, hisabun bila amal. Kita akan dihitung, tidak bisa lagi kita nambah saldo amal, tidak bisa. Makanya mumpung di dunia, jadikan ini adalah ladang amal kita. Jadikan dunia perantara untuk kita ke akhirat, bukan tujuan utama. Tidak mengapa Pak, kita kaya di dunia tidak apa-apa, nggak ada larangan. Kita jadi orang kaya, tidak ada larangan. Kita cari dunia, tidak ada larangan. Siapa yang melarang? Yang menjadi larangan ketika dunia itu menjadi tujuan hidup kita. Oleh karenanya doa Nabi yang selalu dibaca oleh beliau apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia tujuan besar kami, tujuan utama kami, obsesi terbesar kami, jangan. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Sekelas beliau berdoa seperti itu. Jangan jadikan dunia. Oleh karena para sahabat ya, itu orang kaya. Di antaranya al-asyara al-mubassiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu hampir 9 atau 80%, 80 atau 90% itu semuanya kaya. Utsman ibn Affan, nggak diragukan Pak. Kalau kita lihat literatur, rumahnya gedongan Pak. Rumahnya Utsman itu gedongan, kalau ukuran sekarang ya. Itu nggak kecil Pak, besar rumahnya. Abdurrahman bin Auf, besar rumahnya di kota Madinah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas punya istana dia, istana Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi lihat, apakah mereka menjadikan dunia sebagai tujuan utama? Tidak. Dunia tidak sampai ke hati mereka, dunia hanya di tangan mereka, hanya di tangan. Ya. Oleh karenanya ketika Rasulullah punya proyek surga, pembebasan sumur, ya, jihad fisabilillah, itu mereka tidak pernah mikir Pak, tidak pernah mikir. Siapa yang bisa membebaskan ini? Langsung angkat tangan, saya. Karena harta hanya di tangan Pak. Karena mereka paham betul
Dunia bukan tujuan. Dunia hanya wasilah saja. Yang menunjukkan ya, bahwasanya tetap kita harus cari dunia. Ya, itu adalah riwayat Bukhari. Bagaimana beliau membuat satu bab. Babun at-tanawubu fil ilmi. Bab bergantian dalam menuntut ilmu. Bayangkan tuh. Kenapa kok harus bergantian dalam menuntut ilmu? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nggak bisa belajar sehari-hari di hadapan Nabi Muhammad SAW karena beliau kerja. Makanya kemuliaan laki-laki kerja, Pak. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, syaraful mu'min, kemuliaan orang yang beriman, qiyamuhu bilail, salat malam, wastighna'uhu anin nas, tidak bergantung sama manusia. Nah, itu kemuliaan orang yang beriman. Ya, lihat at-tanawubu fil ilmi. Sehari kerja, sehari belajar. Kerja, belajar. Kerja untuk apa? Untuk bekal akhirat. Untuk biayai belajar. Karena ini kita punya anak-anak nih. Ya, harus kita nafkahi. Punya istri. Ya. Kemudian punya orang tua. Kita juga butuh ibadah pada haji, pada umroh yang membutuhkan biaya dan yang lain sebagainya. Ya. Kemudian sikap yang kedua, ya ini sebenarnya pembahasan sikap yang kedua, yaitu apa? Cari dunia secukupnya. Yang penting cukup. Cukup buat bangun rumah, cukup buat beli kendaraan, cukup buat haji, cukup buat umroh. Yang penting cukup. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dunia. Kamu sekarang hidup di dunia, cari bekal. Makanya dulu para salaf, ya diceritakan oleh mereka bahwasanya mereka sebelum usia 40, yang mereka lakukan dua, menuntut ilmu dan rajin kerja. Ilmu, kerja. Ketika mereka sudah usia 40 apa? Mereka fokus untuk akhirat. Karena bekal untuk kehidupan tuanya sudah ada. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini menunjukkan para salaf nggak males. Rajin. Kita juga begitu. Kita orang-orang yang beriman tidak boleh males. Kan kita nggak harus kerja tetap, Pak. Yang paling penting adalah tetap bekerja. Itu yang harus kita jadikan kaidah dalam kehidupan kita. Ya, tetap bekerja. Karena itu adalah kemuliaan yang kita sebagai laki-laki, kemuliaan pemimpin rumah tangga. Ya, apa saja, yang paling penting adalah halal, itu saja. Syaratnya halal, udah itu aja. Terkadang kita kan mempersempit, bahwasanya kerja itu harus begini, ya harus jadi ini, jadi itu, gitu ya. Padahal apa saja bisa kita lakukan. Ya, yang paling penting adalah halal. Cuma terkadang kan kita gengsi. Masa iya sih kita kerja seperti ini? Masa iya? Subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sikap keberapa? Kedua, mencari dunia secukupnya, seperlunya. Karena memang kita perlu dunia. Ya, kita perlu bangun masjid, kita perlu bangun pondok pesantren. Itu perlu dunia enggak? Perlu. Ya, enggak ada masalah. Ya, di kota Madinah itu ada seorang syekh yang kaya raya. Ya, ini sering saya ceritakan di kajian, Masya Allah. Ya, beliau itu hartanya banyak, Pak, miliarder. Sedekahnya per bulan itu yang nampak itu miliaran, Pak. Tidak kurang dari 3 miliar sebulan sedekahnya. Ya, subhanallah. Kalau kita bicarakan zaman salaf, mungkin kita akan alasan itu kan dulu, Tat. Belum tentu sekarang ada. Ada di kota Madinah itu. Orangnya masih hidup. Nanti kalau antum lagi ke Madinah coba cari. Ya, namanya Abu Yusuf Utair. Ya, Abu Yusuf, bukan Ahmad Ja'far ya. Abu Yusuf Utair. Ya, saya agak bangga sedikit lah karena kunyanya sama. Walaupun beda nasib.
ya, ya, subhanallah. Kalau daurah di tempat beliau itu daurah yang paling ditunggu-tunggu, termasuk daurah yang paling ditunggu-tunggu. Ya, kita dijemput, Pak. Ya, bayangkan tuh, kita mahasiswa dijemput. Daurah, dapat ilmu, didatangkan masyayikh, kadang dari Qasim, murid-muridnya Ibnu Utsaimin, bahas kitab, dapat ilmu. Habis daurah dikasih makan, Pak. Hah? Kadang masih dikasih amplop, Pak. Habis itu diantar pulang. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Ya, subhanallah. Kalau ada daurah kayak gitu, wah mantap itu, Pak. Luar biasa, lihat tuh. Dijemput, dikasih ilmu, dikasih makan sampai kenyang nih. Ya, luar biasa tuh. Ya. Per bulan beliau memberikan uang kepada mahasiswa Universitas Islam Madinah itu per orang 150 real. Per orangnya. Ya, 6.000, taruhlah yang pergi ke sana 6.000 orang. 6.000 kali 600.000 berapa? Kurang. 600.000 kali 6.000. Waduh, banyak. Kita pun nggak bisa mikir nih. 3,6 miliar. 3 itu yang nampak, belum lagi yang nggak nampak, banyak. Bantu janda, bantu orang miskin, bantu biaya rumah sakit. Masya Allah. Apakah beliau miskin sekarang? Enggak, Pak, tambah kaya. Itu salah satu contoh. Ya, bahwasannya perlu, cari dunia perlu, tapi tidak sampai di hati, hanya di tangan. Ketika dunia sudah di hati sudah terpaut dengan dunia, susah, Pak. Akhirnya kita terkekang dengan dunia itu. Kita jadi budaknya dunia. Harusnya kita bisa mengatur dunia, tapi kita jadi budaknya dunia. Ya. Allah berkahi. Ya. Ada di Surabaya juga begitu, Masya Allah. Ya. Banyaklah orang-orang yang Allah kasih kelebihan harta, tapi digunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, ni'mal malu salih li rajulin salih. Sebaik-baik harta itu yang dipegang oleh orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena hartanya orientasinya adalah akhirat. Bagaimana kita bisa kaya di dunia dan juga kaya di akhirat? Karena kekayaan di dunia sebentar, rugi kalau hanya segera kaya di dunia. Udah. Infakkan semua kekayaan kita dan kita akan kaya nanti di akhirat. Udah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan harta, Pak, yang ditanya 2. Dari mana dan kemana? Dari mana dapatnya dan kemana dibelanjakan? Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita sudah bisa membelanjakan harta kita di jalan Allah, ya Allah, saya cari dunia, saya cari harta untuk nafkah istri saya, aman. Nafkah anak-anak saya, biayai anak-anak saya sekolah sampai dia selesai, sampai dia menjadi penghafal Al-Quran, sampai dia taat kepada Allah. Punya hujah kita di depan Allah. Saya gunakan untuk nyumbang masjid, saya gunakan untuk haji, saya gunakan untuk umroh, saya gunakan untuk membeli kendaraan untuk kajian. Saya gunakan untuk membangun rumah agar anak-anak bisa punya tempat tinggal yang nyaman. Oh, kita punya, bisa bertanggung jawab seperti itu, luar biasa. Tapi kalau kemudian kita gunakan bukan di jalan Allah, untuk apa hartamu? Saya gunakan untuk main judi online. Saya gunakan untuk membeli nomor, ya. Saya gunakan untuk pergi, ya, ke tempat maksiat. Ya, saya gunakan untuk berzina, saya gunakan untuk mabuk, saya gunakan untuk ini dan naudzubillah. Gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang cerdas,
akan selalu berpikir setiap aktivitasnya. Dia akan bertanya, apa? Aktivitas kita ini bermanfaat nggak untuk akhirat? Kalau sekiranya nggak manfaat, tidak usah dilakukan. Sekiranya tidak manfaat aktivitas kita ini, udah tidak usah dilakukan. Makanya tanya, kalau sekiranya antum datang kajian ini, manfaat untuk akhirat, ya udah datang. Daripada antum nonton konser, nonton sonhoret, yang membuat iman semakin tipis, melihat biduan-biduan wanita bergoyang ria, ngapain? Ya, daripada berbuat kelalaian, ya sudah datang majelis ilmu, mendengarkan. Ya, walaupun kadang masuk keluar lagi, nggak apa-apa. Yang paling penting apa? Walaupun ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Ya, apa kata para sahabat ya? Kun aliman, jadilah kalian orang yang alim. Kalau nggak bisa, au muta'allim, ya udah orang yang belajar. Kalau nggak bisa, au mustami, ya udah dengarkan aja. Nggak apa-apa, nggak nyatet. Ya, karena kan kita sudah Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i itu loh kalau ngaji jarang bawa catatan, Pak. Karena dia daya rekamnya itu masuk sulit lupa. Itu Imam Syafi'i itu. Makanya saya husnudon, antum ini Imam Syafi'i kedua. Ya, jadi dapat materi, wah sulit lupanya, gitu ya. Lalu kemudian au mustami'an, dengarkan. Kalau nggak bisa, au muhibban lahum, cinta kepada ilmu dan ahli ilmu. Nggak bisa jadi orang alim, ya sudahlah, nggak apa-apa wis. Jadilah muta'allim, orang yang belajar. Ya, aduh Ustaz, berat belajar kan kudu harus ngafal apa sih. Ya sudah, tetap belajar tapi walaupun nggak maksimal, mustami, dengarkan. Ya, walaupun kadang kita nggak paham, misalnya kita lagi umroh gitu ya, nggak paham bahasa Arab, ada pengajian bahasa Arab, dengarkan aja nggak apa-apa. Ya, gini-gini aja. Ya, walaupun nggak paham, ya kan, gitu, seolah-olah paham. Gitu. Ya. Atau kalaupun kita tidak dengarkan, minimal jangan memusuhi, minimal jangan benci, cintai. Makanya di antara pembahasan tadi subuh kajian saya, nutrisi hati. Di antaranya obat hati yang paling, di antara yang paling berpengaruh adalah bermajlis dengan orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita di dunia ini tidak punya teman orang soleh, rugi. Rugi, Pak. Hanya punya teman orientasinya adalah dunia, jangan, rugi. Punya satu saja teman yang orientasinya akhirat, satu pegang. Karena teman bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Berteman di dunia, berteman di akhirat. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sikap seorang yang beriman ya terhadap dunia, yaitu memanfaatkan sisa usia kita dengan hal-hal yang terbaik. Kita sebentar lagi mati, Pak. Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu 60 sampai 70. Sekarang yang usianya 40, berarti kurang berapa tahun lagi? Ayo, kita taruhlah ya mati 60 lah. Ya, walaupun kan kita maunya 100 tak 100, nggak bisa. Ini pilihannya 2, 60, 70. Nah, kita pilih 60 aja lah. Ayo, usia 40, kurang berapa lagi kita hidup? 20 tahun. Yang usia 50, kurang berapa lagi? 10 tahun. Yang usia 60. Ya. Tinggal dihitung, Pak. Ya, subhanallah. Ya, pasti semua pasti akan mati. Mati tidak menunggu sakit, mati tidak menunggu tua. Ingat tuh. Tidak harus tua mati, tidak harus sakit mati. Banyak orang yang sehat
keluar dari rumahnya nggak balik lagi, mati. Banyak anak-anak muda belum tua mati. Banyak orang yang sudah sepuh bahkan sudah sakaratul maut nggak mati-mati. Ya itu. Ya, saya kasih contoh kemarin kakeknya istri saya itu di Medan sana di Sumatera Utara. Itu sering beberapa kali kita dikabarkan karena kita kan tinggal di Madinah. Ya, ini kakek lagi sakaratul maut. Jadi keluarga apa? Kumpul lah di situ. Ya, keluarga ada yang ngaji, ada yang ini, ada yang gitu. Setelah itu, alhamdulillah sehat lagi. Itu berkali-kali. Iya, berkali-kali. Menunjukkan apa? Ya belum waktunya mati ya, belum. Tapi kalau sudah waktunya pasti mati, walaupun nggak sakit, walaupun nggak tua. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan datang menjemput, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Ya, di zaman yang serba canggih kita bisa bikin benteng anti mati. Walaupun kita bisa bikin itu, waktunya mati ya mati. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang waktunya kematian, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Makanya kita manfaatkan sisa usia kita yang sekarang ini ada untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu-waktu kita kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena waktu modal utama orang-orang yang beriman. Nggak bisa, waktu nggak bisa berulang, Pak. Nggak bisa. Kata para ulama, kita ini adalah kumpulan hari. Nih hari. Semakin kita lanjut harinya, habis. Udah makin tipis nih jatah kita nih. Terus mati. Ya, oleh karenanya jangan tertipu. Ya. Jangan ada waktu kosong. Isi dengan ketaatan kepada Allah. Dengan ibadah apapun. Yang bisa puasa, yang bisa sholat, yang bisa baca Quran, yang bisa berzikir. Nggak harus satu macam, bervariasi. Ya, yang paling penting ada sunnahnya. Jangan bikin ibadah sendiri-sendiri. Ya, yang paling penting ada sunnahnya. Ya, kalau kita lagi masak, ibu-ibu sambil istighfar, Bu. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Ya. Jangan sambil nyetel musik, rugi. Ya, kalau kita lagi nyetir, dengarkan radio, murattal. Kajian. Ya. Jangan hanya sekedar nyetel musik, jangan. Rugi waktu kita ini. Ya, udahlah sebentar kita hidup di dunia. Rugi lagi kita. Ya, makanya luar biasa ya, ada beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, Sa'ad bin Mu'ad ya, contohnya. Beliau masuk Islam itu usia 31 tahun. Nah, kalau tidak salah 31 tahun. Beliau meninggal sekitar usia 37 tahun. Masuk Islam baru usia berapa? 31. Berarti berapa tahun Islam? 6 tahun. Apa yang terjadi ketika beliau wafat? Ars Allah bergetar. Ars Allah bergetar. 6 tahun dimaksimalkan untuk ibadah kepada Allah. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengalahkan orang yang hidup Islam dari awal sampai akhir, 50 tahun, 70 tahun. Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi itu wafat usianya 45 tahun. Beliau sampai wafat belum punya anak, dah punya anak. Kenapa beliau nggak punya anak? Oh, nggak kawin. Ya, beliau belum nikah, sibuk dengan belajar. Ya, tapi apa yang beliau tinggalkan? Kitab-kitab yang bermanfaat, Pak. Tidaklah di satu masjid kecuali kitab Imam Nawawi dipelajari. Minimal ada di masjid itu, minimal.
dan diterima di semua kalangan. Semua. Di kajian kita ada kajian kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Di kajian teman-teman yang lain ada juga Riyadhus Shalihin. Di Indonesia, di Malaysia, semua, di Amerika, di Eropa, di mana? Riyadhus Shalihin. Barokah. Bayangkan tuh. Ya, beliau manfaatkan usianya walaupun singkat, tapi beliau punya umur yang kedua. Makanya ya, ini adalah wasiat dari kita, dari para ulama, jangan sampai kita mati kecuali kita sudah punya umur kedua. Apapun itu. Umur kedua itu apa saja? Masjid yang dibangun. Gak harus kita bangun satu masjid, bisa urunan, iuran. Ada proyek masjid, iuran, ikut. Ya, kemudian sumur yang digali, ilmu yang diajarkan. Ya, lalu kemudian rumah singgah. Ya, atau kalau mungkin bahasa sekarang bisa jadi rumah yatim atau pondok pesantren. Ya, makanya kalau ada proyek pembangunan pondok pesantren, ya, ayo iuran sama-sama, kasih. Ya, walaupun cuma 100.000, walaupun 200.000, kasih. Jangan sampai kita tidak ikut proyek-proyek surga itu, karena itu adalah umur kedua kita. Ya, atau anak yang soleh, yang kemudian kita didik, kita kader. Ya, nggak harus anak kita pribadi, karena tidak semua kita punya anak. Bisa jadi anak orang lain. Kita punya anak asuh, kita biayai, ya, sampai kemudian dia menjadi orang yang bermanfaat. Nah, itulah umur-umur kedua kita. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, semoga ini bisa mengingatkan akan bahwasanya kematian itu sangat dekat sekali, sehingga kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Baik, sebelum ini kita murojaah sebentar ya. Kita murojaah. Apa kajian kita? Kaidah-kaidah kehidupan. Berapa poin pembahasan? 3 poin. Poin yang pertama, hakikat kehidupan. Poin yang kedua, kaidah-kaidah kehidupan. Poin yang ketiga, sikap seorang yang beriman terhadap dunia. Ya. Apa hakikat kehidupan? Kehidupan itu apa? Fana, main-main. Terus kelalaian, apa lagi? Ya, bangga-bangga, perhiasan, banyak-banyakan. Dijadikan kita ini suka sama wanita, wanita suka sama pria, kemudian suka anak, kemudian suka harta, cinta dunia, emas, perak, kendaraan mewah, peternakan, kebun, itu dunia semua. Ya, nah itulah hakikat dunia. Lalu kemudian yang kedua apa? Hakikat kehidupan. Kaidah-kaidah kehidupan. Ada berapa tadi kita sebutkan? 3. Apa yang pertama? Sifat dasar manusia cinta harta, cinta dunia. Terima atau tidak? Terima atau tidak? Harus terima, Pak. Kalau nggak terima bahaya sih. Harus diterima. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kita diciptakan dalam kondisi susah dan akan susah di level masing-masing. Udah, jangan tengok-tengok kiri kanan. Ya, nanti kita membanding-bandingkan, bahaya. Ya, banding-bandingkan ini begini, akhirnya kita nggak bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tidak ada nikmat abadi, tidak ada susah abadi di dunia. Kalau mau nikmat abadi di mana? Surga. Kalau mau susah abadi di mana? Di neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Kasih hadiah. Mana? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak, pasti nggak mau. Itu fitrah kita pengen masuk surga. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir, sikap seorang yang beriman terhadap dunia. Apa yang pertama? Dunia hanya wasilah, perantara, bukan tujuan. Kemudian yang kedua, cari dunia secukupnya, perlu, silahkan bekerja,
giat bekerja, tapi jangan melalaikan kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan usia sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman ya nasihatnya. Kena banget ya. Ustaz, tadi terkait dengan usia 60-70 tahun, kita ingin ngasih hadiah Ustaz yang usianya 60-70 tahun, ada yang udah unlimited Ustaz ya. Udah kelebihan batas. Ada yang usianya 60-70 tahun bisa tunjuk tangan. Masya Allah. Masya Allah. Biasanya nggak ada yang ngaku, Pak. Tapi nggak gratis Ustaz, kasih pertanyaan Ustaz. Oh gitu, pertanyaannya siap. dari Ustaz. Masya Allah. Silakan Ustaz pertanyaannya Ustaz. Bentar Pak ya. Ya, coba sebutkan kaedah kehidupan. Ada 3 tadi. Nah, dibuka catatannya, Masya Allah. Lagi. Nah itu gunanya nyatet tuh. Atau pinjem catatan. Nah kerjasama nggak apa-apa. Nanti hadiahnya bagi 2. Sifat dasar manusia dan cinta dunia, Pak. Iya, memang betul ya Pak ya. Betul nggak cinta dunia betulan? Iya, Pak. Iya ya. Kita cinta dunia ya. Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Ya, sifat dasar manusia, Sifat dasar manusia cinta dunia, Pak. cinta harta. Ya, Harta, terus ya. yang kedua, Manusia diciptakan dengan kondisi susah di level masing-masing. iya, Masya Allah. Memang Bapak mengalami ya fase-fase susah. Iya, iya. Pernah susah nggak Pak? Sering. Ya, berarti betul ya? Betul, Pak. Betul, kaedahnya betul ya? Iya. Ya, di level masing-masing ya. Di level masing-masing, Ah. Pak. Iya. Kan Bapak kan sudah melewati fase yang lama hidup Betul, ini kan? betul, ya Pak. kan? Jadi pasti sudah pengalamannya lebih banyak. Iya, dinamika kehidupannya, Pak. Iya, berarti kan kaedah yang saya sampaikan nggak salah kan? Enggak pas Nah, sekali, pas. Pak. Betul. Alhamdulillah. Iya. Terus yang ketiga, Tidak ada nikmat abadi dan tidak ada nikmat yang susah. susah yang abadi. Betul nggak? Iya, betul, Pak. Sudah dialami ya? Iya, sudah dialami, Pak. Pernah nggak dapat nikmat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pernah dapat kesusahan? sering. Sering ya. Nah itulah dunia. Ya alhamdulillah. Ya jazakumullah khairan. Silahkan. Ya maka. 70 tahun, Pak. Masya Allah. Muncul. Masya Allah. Semoga Allah berkahi Pak. Ya semoga Allah berkahi. Oke, terima kasih. Barakallahu fiik. Ya semoga Allah berkahi. Sampingnya mungkin 80 tahun Ustaz, kita tanya Ustaz. Hah? Sampingnya bisa jadi 80 tahun nih Ustaz. Masya Allah. 61. Sebutkan tentang hakikat dunia. Dunia ini isinya apa sih Pak? Permainan. Mic-nya agak dideketin. Mic-nya agak dideketin. Dunia itu isinya Permainan dan kelalaian, terus perhiasan, perhiasan, berbangga-bangga, bangga-bangga, cinta wanita dan cinta wanita. Bapak sudah mengalami ya? mengalami. Semuanya. Amin. Iya, itulah. Berarti betul, Pak ya? Berarti betul ya? Kan begitu. Kita sudah mengalami itu semua. Ya, kecintaan kita terhadap ini dan itu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum, Mbak. Ya, semoga Allah berkahi. Selanjutnya buat teman-teman di sini ada yang ingin memberikan pertanyaan atau yang ada yang ingin ditanya? Ada yang ingin bertanya? Bertanya? Iya. Tafadhol langsung, Mbak. Bismillah. Nama Dedi dari Karawang. Ustaz, pertanyaannya simpel. Bagaimana cara kita bertahan untuk bisa memandang bahwa dunia itu sementara dengan keterbatasannya, dengan dibenturkan dengan kebutuhan duniawi juga yang itu untuk
keluarga, Ustaz. Ya, Terima insyaallah. kasih. Barakallahu fiik. Nah, ya memang realita di lapangan kan begitu. Ya, sekarang kan kita bahas dunia, tapi kan kebutuhan sehari-hari kan butuh makan, ya atau tidak? Ya butuh untuk pampers anak, ya semua begitu. Semuanya begitu, nggak hanya kita satu orang, semuanya begitu. Ya, oleh karenanya tetaplah. Makanya di sikap yang kedua tadi apa? Kita harus cari dunia, cari dunia. Ya, cuma memang kita harus mengingat, ya bukan tujuan. Karena memang Pak, ada sebagian kita kerja itu bukan untuk kaya Pak, hanya untuk bisa makan. Banyak, ya banyak. Oleh karenanya teruslah ya berusaha, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan giatlah ya apa yang bisa kita usahakan ya untuk bisa kemudian memenuhi kebutuhan rumah tangga kita yang dasar-dasar sehingga kita bisa bertahan dan sabar. Memang sabar berat, tapi berat Pak ya, ini berat tapi harus dilakukan ya, berat tapi harus dilakukan. Dan insya Allah kita juga sama lah mengalami hal yang sama ya, tapi insya Allah kalau kita bertakwa, kita taat kepada Allah, apa yang Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perbaiki takwa kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah ya, perbaiki terus menerus, Allah akan berikan rizki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yakin ya, pasti. Dulu waktu saya di Kairo itu enggak satu kali dua kali ya, seperti kata Bapak tadi, sering ya, tidak megang uang sepeser pun, sering ya, kemudian enggak makan sering. Tapi ya udah, kita jalani aja kehidupan itu. Ya, alhamdulillah bisa sampai lulus. Ya, alhamdulillah. Ya, kita jalani, kita juga kerja. Ya, dulu saya kerja. Ya, waktu saya baru awal masuk kuliah, tiba-tiba umi saya telepon. Ya, saya nggak bisa ngasih kiriman. Ya, mohon maaf karena kondisi lagi susah, keluarga lagi susah. Saya bilang sama umi saya hanya butuh doa, doakan saya. Udah, cukup. Gak usah kepikiran, insya Allah saya masih bisa makan. Akhirnya awal-awal saya di Kairo, saya lamar kerja. Alhamdulillah dapat di restoran sebagai tukang cuci piring saya Pak. Alhamdulillah kerjanya cuma 1 hari ya, karena niat saya ke Kairo bukan untuk kerja, untuk apa? Belajar. Tapi kan butuh bertahan hidup. Dan alhamdulillah gaji 1 hari bisa nutup 6 hari. Itu mungkin salah satu contoh ya. Akhirnya ya sudah, akhirnya apa? Cukup untuk 6 hari dan sisanya nggak pegang lagi. Untuk yang lain-lain itu ya kita harus lagi pengen ini, ya sudah lihatin aja, ya udahlah, bukan saatnya sekarang, mungkin nanti lah. Sabar. Yang paling penting tujuan utama kita tercapai, belajar. Ya, Allah akan angkat derajatnya suatu saat nanti. Ya begitu. Yang paling penting apa? Kita perbaiki takwa kita kepada Allah. Yakin betul Allah pasti akan bantu kita. Sesusah apapun kita, jangan pernah kita mundur dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga misal itu menguatkan hati kita sehingga kita bisa bertahan. Ya, jazakumullah khair wa barakallahu fikum, Pak. Jadi yang namanya kita kehidupan kadang jalani hidup susah Pak ya. Sama gitu ya. Buat teman-teman di sini yang menghadapi kesulitan hidup bisa ngubungin saya Pak, nanti kita nangis bareng. Sama-sama susah ya. Insyaallah. Untuk pertanyaan sekarang, pertanyaan di teman-teman yang nulis, yang malu mungkin Ustadz ya. Mau ngomong malu, kita jadi pakai tulisan cinta nih. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hukum hak waris seperti apa pembagiannya? Dan apakah boleh hak waris tersebut dibagi ke keponakan sebagian Ustaz? Nah. Ini satu orang 3 pertanyaan Ustaz, langsung anak baca atau gimana Ustaz? Ya baca aja. Baca Satu aja, dulu ya, yang pertama warisan ya, warisan itu sudah ada pembagiannya di dalam Al-Quran, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan
Ya, itu sudah diatur oleh syariat. Ya, nggak bisa tiba-tiba dibagi sama, kecuali sudah dibagi, kita sudah dapat, kita bagi lagi. Terserah, itu kan sudah punya kita. Tapi harus dibagi sesuai dengan peruntukannya dulu. Ya, dibagi misalnya ibu kita meninggal atau bapak kita meninggal. Ya sudah, siapa yang dapat situ? Anak-anaknya dapat. Udah dibagi. Mau kita nanti kasih siapapun terserah kita. Tapi di pembagian awal nggak boleh tiba-tiba melibatkan orang lain yang tidak diatur syariat, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, karena itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang diatur secara lengkap, ya, detail, ya, di Al-Quran. Ya, salah satunya adalah warisan, luar biasa. Ya, makanya memang harus belajar, harus ada daurah khusus ya. Ya, kalau saya pribadi belum terlalu menguasai urusan warisan, karena saya juga belum pernah dapat warisan, Pak. Kita ini bukan pewaris, katanya perintis gitu ya. Subhanallah. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Yang kedua, anak punya hutang kepada orang tua. Sebelum meninggalnya orang tua saya sudah mengikhlaskan hutang tersebut, disaksikan beberapa orang. Apa saya wajib membayar dan apa itu menjadi hak waris? Enggak wajib. Sudah diikhlaskan? Ya, sudah diikhlaskan, enggak wajib bayar. Ya. Cukup sekarang kita doakan orang tua kita, semoga Allah lapangkan kuburnya. Ya. Itulah kebaikan orang tua kita. Kita udah dari dulu, dari kecil nyusahin kita, besar kita utang terus sama dia, enggak kita bayar-bayar. Alhamdulillah beliau mengikhlaskan, luar biasa. Ya, itu orang tua kita. Makanya wajib kita berbakti terus sama dia, walaupun sudah meninggal dunia. Jangan lupa. Ya, makanya para ulama memberikan nasihat. Jangan sampai lupa di setiap sholat kita mendoakan orang tua kita. Demi Allah, jangan sampai lupa. Itu adalah bentuk kebaktian kita sebagai seorang anak. Minimal apa? Ya, Rabbighfirli wali walidayya. Itu minimal. Sebelum kita salam, doa itu. Doa itu. Ya, Rabbighfirli wali walidayya. Jangan sampai lupa. Ya, karena kita nggak bisa balas apa-apa, Pak. Nggak bisa. Diri kita kasihkan, nggak bisa. Kita hanya bisa mendoakan. Terlebih orang tua kita sudah wafat, Pak. Kalau orang tua kita masih ada, Pak, mau minta apa saja kalau bisa kasih, kalau kita ada. Ya, tapi karena sudah wafat, kita hanya bisa mendoakan. Ya, jangan sampai lupa di dalam sholat doakan orang tua kita. Ya, barakallahu fiik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah tidak mencukupi. Mohon maaf untuk teman-teman semua yang bertanya dan tidak kita bacakan. Pertanyaan terakhir, jika seorang menerima uang dari teman kerja saat perpanjangan kontrak, apakah boleh apa enggak, Ustadz? Jadi ada teman syukuran ngasih makanan atau ngajak makan, temannya diperpanjang, boleh apa enggak? Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah, itu urusan duniawi. Ya, urusan duniawi tidak ada masalah. Ya, hukumnya lihat, al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum asal muamalah itu boleh. Makanya kalau muamalah tidak ditanya dalilnya. Tapi yang ditanya ada enggak larangannya? Enggak ada, bebas saja. Ya, mau makan-makan, ya jangan lupa ajak saya. Mau makan-makan, ya enggak apa-apa, silahkan. Bersyukur atas nikmat Allah. Ya. Tapi yang menjadi masalah ya kadang di masyarakat itu kalau syukuran apa itu kan banyak yang dibaca. Ada aja yang dibaca apa segala macam. Kalau makan ya tinggal makan aja, enggak ada masalah. Ya. Fa amma bi nikmati rabbika fahadits. Ya, apa yang Allah berikan nikmat kepada kita ya ungkapkan. Di antara mengungkapkannya ya sudah. Ya kita ada kelebihan harta ya sudah. Kita mungkin teman-teman dekat kita, ayo kita makan, saya taraktir, enggak apa-apa. Ya, enggak ada masalah, ya. Kecuali kalau urusan ibadah yang ditanya adalah dalilnya mana. Karena hukum asalnya al-asru fil ibadati at-tawakkuf. Hukum asal ibadah itu diem. Enggak boleh kita ibadah kecuali ada perintah. Ada dalilnya.
Ya, Rasulullah perintah gini ya sudah kita lakukan. Kalau tidak ada ya sudah ngapain lakukan. Nggak bisa diinovasi, nggak bisa dibuat-buat. Ya, oleh karenanya Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Nah, ini pentingnya kita ngaji. Ya, jadi seperti itu ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Langsung ditutup ya. Taib. Jazakumullahu khairan kepada DKM ya, Masjid Aliyah ya, Masjid Aliyah di Kota Kerawang ini. Semoga semakin berkah, makmur ya, semakin membawa kebaikan ya untuk Kota Kerawang pada umumnya. Semoga para jamaah yang hadir, baik bapak maupun ibu ya, adik-adik semuanya, semoga ini menjadi pahala yang terus akan mengalir kepada kita. Ya, kita dapatkan ilmu, kemudian nanti kita ajarkan ilmu yang sudah kita dapatkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal soleh. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata ya, karena tidak ada saya niat menyinggung siapapun, tidak ada. Murni untuk nasihat untuk saya pribadi terutama dan untuk jamaah semuanya. Ya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.